Kita sering mendengar bahwa ada nabi yang membelah lautan yaitu Nabi Musa. Padahal kalau kita cerdasi ayat-ayat Tuhan dalam Al-Quran maupun dalam Taurat dan Injil, banyak sekali ayat-ayat menggunakan bahasa hikmah, yaitu bahasa perumpamaan atau amsal atau metaforis atau dalam bahasa Al-Quran disebut mutasyabihat. Kalau kita membuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 26, bahwa dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan dan banyak pula yang diberi petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang fasik. Musa adalah seorang rasul, manusia contoh atau suri tauladan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Jadi sudah seharusnya apa yang dilakukan Nabi Musa bisa dicontoh oleh orang-orang beriman atau diikuti perbuatannya. Jadi kalau kita memahami bahwa yang dibelah oleh Nabi Musa adalah air lautan benaran, maka sudah pasti hal tersebut tidak bisa dicontoh atau diikuti oleh orang-orang beriman. Maka surat Al-Ahzab ayat 21 tersebut jadi tidak berlaku. Lantas apakah Allah yang salah dalam membuat ayat tersebut? Atau manusia yang salah dalam memahami ayat tersebut? Maka jika kita berpikir kritis akan hal tersebut, maka sudah pasti yang salah adalah manusia yang salah memahami ayat tersebut. Sudah dipastikan bahwa ayat tersebut bersifat perumpamaan atau mutasyabihat. Maka sebenarnya apakah yang dibelah oleh Nabi Musa? Jadi sebenarnya yang dibelah oleh Nabi Musa adalah lautan manusia, dengan menggunakan firman-firman Tuhan yang diumpamakan tongkat. Maka ada manusia yang mengimani Nabi Musa dan ada pula yang mengkafiri Nabi Musa. Inilah yang disebut berdakwah, yaitu mengajak manusia kembali ke jalan Allah. Jika kita memahami ayat membelah lautan itu seperti ini, sudah dapat dipastikan bisa dicontoh atau diuswah. Berbeda dengan kita memahami membelah air lautan benaran, yang sudah pasti tidak bisa diikuti atau dicontoh. Inilah makna sebenarnya dari membelah lautan, yaitu membelah lautan manusia.